semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Al-Mahbubi dengan NIM 0565170082. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya memilih fokus pada proses lahirnya Pancasila, yaitu sidang BPUPK dan lahirnya Piagam Jakarta tahun 1945. Kenapa? Karena di momen inilah para pendiri bangsa merumuskan dasar negara yang akan menjadi arah pedoman dan jati diri bangsa Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi. Let's go! Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang di akhir masa penjajahan Jepang. Kelahiran Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari peran sebuah badan yang dibentuk pada masa persiapan kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini beranggotakan 67 orang dan 7 diantaranya adalah anggota istimewa dari Jepang. Tujuan utama sidang ini adalah untuk merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia. Selama sidang ini terdapat 3 tokoh yang mengajukan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Soekarno, Muhammad Yamin, dan I.R. Soekarno. Pada 1 Juni 1945, dalam pidatonya I.R. Soekarno menyampaikan usulan 5 dasar bagi negara Indonesia. Dasar-dasar tersebut meliputi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Atas saran dan rekomendasi dari seorang teman ahli bahasa, Soekarno kemudian menamakan usulan 5 dasar ini dengan sebutan Pancasila, di mana Panca berarti 5 dan Sila berarti asas atau dasar. Soekarno menegaskan, di atas kelima dasar itulah kita mendirikan bangsa Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 memiliki tujuan untuk membahas perumusan dasar negara untuk lebih mendalam. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyelesaikan suatu rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Namun, sebelum ini disahkan, pada sila pertama dari Piagam Jakarta, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini merupakan hasil diskusi dan pertimbangan dari 4 tokoh Islam demi menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk ini, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman, Singo Dimejo, dan Teuku Muhammad Hasan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Terus, nilai apa sih yang tercermin dari peristiwa ini? Dapat kita lihat bahwa proses lahirnya Pancasila mencerminkan nilai musyawarah, mufakat, dan persatuan Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut saya, karena para pendiri bangsa mendahulukan keutuhan negara di atas kepentingan golongan dan mengubah sila pada sila pertama demi keutuhan bangsa. Hal ini mengajarkan pelajaran bagi generasi muda bahwa proses lahirnya Pancasila mengajarkan perbedaan pendapat dan keberagaman harus diselesaikan dengan cara berdialog dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.